Satu unit mobil terjun ke Sungai Batang Gadis di Desa Simang Ambat, Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diduga kecelakaan tunggal terjadi karena pengemudi kurang mahir mengemudikan mobil di jalan yang sempit. Meski mobil dalam kondisi ringsek karena jatuh ke sungai sedalam 60 meter, seluruh penumpang termasuk pengemudi selamat dan hanya mengalami luka ringan. Untuk pengendara mobil mengalami luka ringan berikut dengan 2 orang penumpangnya. Untuk kendaraan saat ini sedang diupayakan untuk dievakuasi. Kini seluruh penumpang mobil telah dibawa ke rumah sakit guna mendapat perawatan medis. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Ayus melaporkan. Pemirsa, mantan Komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama datang ke gedung KPK pada Kamis siang. Kedatangan Ahok untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Pertamina. Korupsi LNG, itu aja sih. Ya, kan Basuki Cahayapurnama datang ke KPK pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Ia menjalani pemeriksaan selama 1,5 jam. Ahok mengatakan hanya ditanya sedikit pertanyaan dan juga sejumlah konfirmasi terkait kasus korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011 hingga 2021 hingga pemeriksaan kali ini berjalan dengan singkat. Ia menyebut bahwa kontrak pengadaan LNG pada kasus ini terjadi ketika dirinya belum menjadi komisaris utama PT Pertamina, namun baru ditemukan ketika ia menjabat sebagai komisaris utama. Ia dipanggil penyidik menjadi saksi atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang divonis 9 tahun penjara. Tadi dipanggil buat saksi aja, korupsi LNG, itu aja sih. Iya kan kita udah pernah diperiksa kan, makanya tadi kan lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata udah nggak perlu, udah ada semua gitu loh, tinggal konfirmasi aja. Untuk melengkapi berkas penyidikan siapa sih, Pak? Aku lupa lo namanya lo. Gak usah lu tanya mana, nanti orang KPK bisa jelasin deh. Jangan gua deh. Pak, ada berapa pertanyaan? Iya, Pak. Apa aja nih? Aduh, berapa pertanyaannya? Nggak banyak juga sih ya. Kan gua udah... Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto siap datang ke KPK Senin 13 Januari mendatang. Hasto sudah menyemir rambut dan siap diperiksa KPK terkait statusnya sebagai tersangka kasus suap bersama Harun Masiku. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10 dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami seluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang kelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi, semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nanya persiapan Pak setelah apa? Setidaknya rambut saya biasa semir hitam. Jadi sebagai lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih mudah. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian menjadi sombong. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi menilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Roni juga menyebut KPK menggeledah rumah Hasto karena kekurangan bukti dalam penetapan Sekjen PDIP tersebut. Atau keganjilan terhadap proses Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang dilakukan oleh KPK yang kami
lihat dari kami amati dari kemarin ya, ada panggilan ya terhadap mantan penyidik. Jadi ini konteksnya penyidik memeriksa mantan penyidik. Jadi pertanyaan buat kami. Yang kedua, dramatisasi terkait dengan koper ya, yang kemarin masyarakat menyimak bahwa berdalil agar letakkan di dalam koper agar aman. Namun menurut kami akal sehatnya publik tidak bisa menerima alasan tersebut ya, karena itu hanya sebuah flash disk dan buku kecil. Kami melihat ini bagian dari penggiringan opini yang terus terjadi, yang akan dilakukan sejak panggilan pertama terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Kemudian kami melihat juga bahwa penggeledahan ini mengkonfirmasi bahwa KPK tidak mempunyai bukti yang cukup ketika mentersangkakan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Dan juga kembali lagi di awal pada saat penetapan tersangka Mas Hasto Kristianto tanggal 24 Desember 2024 telah terjadi kebocoran sprindik yang pada saat itu bahkan jubir KPK menyampaikan kepada publik bahwa tidak tahu. Nah ini kami menduga bahwa ini adalah bukti bahwa KPK diremote oleh pihak-pihak luar. Sebelumnya, rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan dan Bekasi, Jawa Barat digeledah penyidik KPK. Penyidik menyita beberapa dokumen terkait dugaan suap yang melibatkan buronan Harun Masiku. Selasa malam, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi rumah Hasto Kristianto di Jalan Kebagusan 4 Dalam, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik KPK tiba di rumah Hasto menggunakan 8 mobil. Sejumlah penyidik datang bersama aparat kepolisian, didampingi oleh RT dan RW setempat. Saat penggeledahan, kondisi rumah hanya ditinggali oleh asisten rumah tangga dan tak terlihat Hasto maupun anggota keluarga lainnya selama penggeledahan. Cuman 8 mobil. Itu dari mana, Bang? Kurang tahu. Mereka ngapain aja, Bang, di lokasi itu, Bang? Ya saya lihatnya cuman ngumpul di depan doang. Masuk juga kan? Kalau yang polisi ada yang masuk. Ngeliat nggak, Bang, apa yang dibawa? Enggak lihat saya. Berapa lama, Bang? Udah jam-jaman ya, dari jam 9 sampai jam 11. Sebelum ke Kebagusan, KPK juga menggeledah rumah Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. Kediaman Hasto digeledah terkait kasus perintangan penyidikan yang melibatkan buronan Harun Masiku dan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Jam 3 tadi persis kami dapat telepon bahwa penyidik KPK akan melakukan penggeledahan ke rumah Pak Sekjen. Maka kami juga coba jam 3 datang langsung untuk melihat penggeledahan yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Ya, ada itu. beberapa barang yang diambil sama KPK nggak, Pak? Ya, ada cuman dapat satu flash disk sampai satu buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi. Itu aja. Yang satu koper di bawah itu apa, Pak? Enggak, yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada 2 bukti itu. Menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku. Dalam penggeledahan di 2 rumah Hasto, penyidik menyita beberapa dokumen yang diduga memuat informasi tentang kasus suap Hasto bersama Harun Masiku. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan dan suap bersama Harun Masiku dan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto telah dipanggil oleh KPK pada 6 Januari lalu, namun mangkir pada panggilan pertama dengan alasan ada agenda internal partai. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, mantan penyidik KPK menyebut mantan Ketua KPK Firly Bahuri sempat meminta tim penyidik tidak menggeledah kantor PDIP saat kasus Harun Masiku mencuat. Dari internal sendiri nggak sih, Bang? Tadi di BAP saya sampaikan emang lebih dari situ sih. Ya salah satunya yang bisa saya sebut ya jelas dari
Firly Bahuri itu sendiri. Apanya? Perintangan Firly Bahuri seperti apa, Mas? Setiap kali saya melakukan penggeledahan atau juga melakukan pemeriksaan atau juga sempat kan viral ya dulu ya pengen melakukan penggeledahan di kantor DPP ya, cuman itu selalu disebut jangan dulu sedang panas dan semacam itu. Saya sampaikan juga bahwa kita reda dulu temponya biar sedikit adem dulu lah ya. Dan itu saya sampaikan juga. Sebenarnya kan tidak bisa juga ya seperti itu dihalang-halangi ya, cuman itu yang terjadi di masa COVID. Pemirsa, KKP mengancam akan membongkar pagar bambu sepanjang 30 km di perairan Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang yang viral di media sosial. Informasinya kami hadirkan usai jeda.